Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan menaikkan pujian Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Semalam kami telah tidur ya Bapa, bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang segar ya Tuhan. Kami menyambut pagi ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Biarlah Engkau kuasai Bu Hendra ya Tuhan, yang akan membawakan firman Tuhan. Kuasai lidah bibirnya Tuhan, biarlah segala apa yang dibawakannya datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan kami yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Beracaralah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membawakan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang, membangkang tengah hari.
tidaklah dibiarkan sampai terleka. Bapa yang Tuhan jua yang menentangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terleka. Tangan Tuhan jua yang menentangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan jua yang menentangnya dan membangunkan dia kembali. Kami silahkan Bu Hendra yang akan membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saatnya Tuhan kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sesuai dengan tema sinode pada bulan Juli ini, mengangkat tema keluarga, saya akan mengambil renungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Siarah Daud, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya ya firman Tuhan ini ketika kita merenungkan bahwa ketika kita diam bersama dengan rukun, di sana berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Kalau kita melihat bagaimana, mungkin kalau kita tinggal bersama, selalu banyak mengalami perselisihan. Tetapi ketika kita mungkin berjauhan, kita mungkin tidak akan mengalami perselisihan ataupun selalu mungkin bisa hidup rukun karena kita merasa bahwa kita tidak pernah ada perselisihan. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana ketika kita hidup bersama itulah kita diuji bagaimana kita bisa hidup rukun, diam bersama untuk saling mengasihi. Demikian juga di sini disebutkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita melihat bahwa karakter gunung Hermon itu sifatnya adalah karena di atas ya, itu adalah bersalju. Selalu salju itu tidak pernah
tidak pernah kering, selalu ada. Embunnya itu begitu dirasakan oleh bukit-bukit, dialirkan ke bukit-bukit Sion yang sifatnya tandus. Itulah berkat Tuhan yang ajaib yang dinyatakan ketika ada sesuatu yang tandus tetap dipelihara oleh Tuhan ketika ada aliran dari embun Bukit Hermon tersebut. Saya mengingat ya bahwa firman Tuhan ini selalu diulang-ulang oleh orang tua saya ketika mengumpulkan anak-anaknya, ketika setiap setahun 2 kali mengumpulkan anak-anaknya. Kami adalah keluarga besar yang jumlahnya 9 orang. Tentu sangat sulit ya untuk membuat anak-anak bisa hidup rukun. Di mana orang tua saya dagang, yang sibuk baik papa maupun mama, tetapi anak-anak ini dibiarkan hidup saling bersamaan, dan tahu sendiri kalau 9 orang seperti kesebelasan ya, bisa apa-apa ya jadi rebutan, seperti kamar mandi, berebut kamar mandi untuk mandi, demikian juga makan, bisa berebutan lauk, tempat tidur pun bisa berebutan ketika pulang sekolah mau cari tempat tidur yang nyaman, kita bisa aja asal sembarang tempat tidur. Ya, itu pun jadi masalah di dalam keluarga, jadi rebutan begitu. Ada perselisihan. Itu pun dengan berjalannya waktu, semakin kita tumbuh dewasa, sifat persaingan, sifat perselisihan itu pun akan dibawa terus. Tetapi untungnya orang tua saya cepat-cepat mengetahui akan keadaan anak-anaknya ya, sehingga dia selalu menekankan bahwa persaudaraan itu sangat penting. Tidak ada kata terlambat ketika kita sudah tumbuh mungkin dengan maunya kita sendiri, ego kita, tetapi orang tua kita dengan peduli untuk memberitakan firman Tuhan itu untuk bisa membawa anak-anaknya bisa kembali hidup rukun. Saya ingat sekali ya, waktu itu saya pun pernah berselisih dengan kakak saya. Kami ini bersaudara 9, 8 orang itu usahanya furniture. Tentunya persaingan di dalam pekerjaan itu sangatlah menjadi tidak sehat ketika itu kita bisnis bersama-sama dengan barang yang sama. Tetapi bagaimana orang tua saya itu menekankan, diingatkan kembali bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ketika kamu berdagang, berdaganglah dengan sehat, kamu berdagang dengan jujur, dan Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat itu. Itu selalu ditekankan. Sehingga walaupun saya pernah berselisih waktu itu dengan kakak saya, waktu itu pernah join, terus kami pun sempat berselisih ya, termasuk berselisih cukup tajam ya. Karena masing-masing mengandalkan egonya, merasa dirinya benar, saya pun merasa benar, kakak saya pun merasa benar, sehingga kami pun cukup lama berselisih itu. Dan orang tua saya datang untuk sungguh-sungguh serius untuk mendamaikan kami. Bahkan kami diundangkan pendeta untuk bisa mendamaikan kami. Tapi itu pun sangat sulit. Karena masing-masing kita itu memegang egonya masing-masing. Kita merasa benar, kita merasa tidak bersalah. Mereka, kakak saya lah yang bersalah, seperti itu. Tetapi ketika kita benar-benar mau mendekat sama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kebetulan saya waktu itu sering merenungkan firman Tuhan. Dalam renungan harian pagi saya itu, saya selalu diingatkan oleh firman Tuhan mengenai kasih. Tiap hari ini kok kasih terus harinya dalam bulan itu, sampai saya itu, Tuhan kok nggak sulit ini, kok firman Tuhannya itu benar-benar menegur saya, tetapi benar-benar saya pun masih mengeraskan hati. Ketika saya hadir di gereja, firman Tuhan yang disampaikan pada saat itu, walaupun saya hamba Tuhannya waktu itu, saya tahu bahwa hamba Tuhannya itu datar sekali khotbahnya, tidak ada intonasinya, sepertinya mungkin firman Tuhannya ya membosankan begitu. Tetapi firman Tuhan
ketika disampaikan itu sungguh menjadi berkat bagi saya. Terlebih ketika di dalam penutupan itu hamba Tuhan mengajak lagu Kasih Itu Pasti Lemah Lembut. Saya tidak bisa menyanyikan lagu itu. Sungguh saya sangat terpukul dengan lagu yang diulang-ulang Kasih Pasti Lemah Lembut. Saya tidak bisa menyanyikan. Saya menangis, saya sungguh minta ampun sama Tuhan bahwa saya benar-benar bersalah. Saya sudah tidak bisa mengampuni kakak saya, sehingga saya melalui firman Tuhan ini saya benar-benar tertegur seperti itu. Jadi ego masing-masing kita itu benar-benar dipatahkan oleh firman Tuhan itu. Sejak saat itu ya, saya benar-benar berdamai dengan kakak saya. Walaupun di tradisi keluarga itu, anak itu, terutama adik itu harus mengalah kepada orang yang lebih tua. Jadi dimulai dari adik yang harus mengalah. Itulah yang harus yang diajarkan oleh orang tua. Kalau kakakmu nggak bisa ngalah, kamu pun yang harus mengalah. Itulah yang diajarkan oleh orang tua. Saya pun sempat berkata dalam waktu itu, ya tidak adil kalau seperti ini, kalau memang harus mengalah, adik yang harus mengalah. Kan belum tentu kita yang salah gitu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa mengasihi itu tidak pandang kita harus mengalah. Kita mengalah dulu itu pun kita lebih baik, karena kita mau benar-benar mengusahakan perdamaian seperti itu. Jadi saya benar-benar berdamai dengan kakak saya. Sejak saat itu, perubahan yang luar biasa terjadi terhadap diri saya. Bagi saya, mengampuni, kalau dulu begitu sulit, mengampuni itu begitu mudahnya bagi saya. Dari saya tuh tidak akan lama-lama menyimpan sakit hati kepada orang lain, tetapi saya sebaliknya, saya lebih suka cepat-cepat mengampuni, lebih cepat-cepat menyelesaikan masalah. Itulah yang terjadi sejak saat itu. Tetapi di dalam keluarga tentunya tidak semuanya itu terjadi mulus ya. Perselisihan itu pun mungkin juga akan terjadi terus menerus ketika kita mungkin ada sesuatu masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Tetapi dari pihak kita, dari saudara-saudara itu selalu ada yang mengusahakan ingin yang berselisih itu berdamai seperti itu. Jadi sempat kakak saya, menantunya pernah bilang, "Mama, dari keluarga Mama itu kok unik ya. Ketika ada perselisihan kok rasanya cepat-cepat berdamai gitu loh, rasanya kok terus bisa sepertinya terus nggak ada apa-apa setelah itu, ketika terus berdamai seperti nggak ada apa-apa. Lain kalau di keluarga orang kan bisa lama dan bahkan berjilid-jilid ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3 yang nggak akan selesai-selesai, bahkan bisa bertahun-tahun itu berselisih gitu, tidak ada ujungnya, bahkan bisa putus hubungan, seperti tidak ada kasih persaudaraan lagi, benar-benar kehilangan saudara, seperti itu, ada seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh seperti itu. Firman Tuhan biarlah tetap kita pegang di dalam kehidupan kita, karena kita mengasihi orangnya lebih daripada masalah yang kita hadapi gitu. Jadi nggak masalah ketika kita itu terjadi perselisihan, kita melihat persaudaraan itulah yang lebih penting daripada masalah yang dihadapi, sehingga itu lebih utama. Waktu itu juga pernah dari saudara kami juga, dari adiknya Mama sempat bilang, kok dari keluarga Caci ini kok bisa seneng kelihatannya ya, kok bisa rukun gitu. Jangan sampai dari kita sendiri, jangan sampai orang lain sudah menilai keluarga kita rukun, jangan sampai terjadi perselisihan. Jadi perselisihan setelah itu tuh karena kita tuh dipuji seperti itu, sepertinya kita tuh tidak ingin
perselisihan itu terjadi dan kita keluar didengar oleh orang seperti itu. Jadi benar-benar kita menjaga kerukunan di dalam keluarga itu supaya tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi hal yang menjadi batu sandungan dari keluarga kami seperti itu. Jadi kunci kerukunan yang kami amati adalah saling merendahkan hati. Kita bersedia untuk mengalah, lebih mengasihi orang daripada melihat masalah yang timbul seperti itu. Kita melihat dari Yohanes dari Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ada lagi dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sungguh ya dan amin ya, bahwa kita harus menghidupi firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi saudara kita. Tetapi ketika kita tidak mengasihi saudara kita, ketika kita membenci saudara kita, berarti kasih Allah belum sampai kepada kita. Berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Demikian juga kita juga belajar dari kisah mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf mengajarkan keteladanan yang luar biasa mengenai kerukunan persaudaraan. Dia yang disakiti oleh saudaranya, dia yang dimasukkan ke lubang sumur, dia yang dijual oleh saudaranya ke Mesir, dia jugalah yang juga difitnah oleh istri ketika dia harus melayani istri. Tetapi Yusuf sungguh sangat menjaga kehidupan kekudusannya. Dia terus menjaga kehidupan imannya kepada Tuhan. Bahwa ketika saudara-saudaranya menyakiti, dia menganggap bahwa rancangan Tuhan itu jauh melebihi apa yang dirancangkan oleh saudaranya. Ayatnya ada di sini bahwa Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi benar-benar Yusuf ini bisa menjaga persaudaraannya luar biasa. Siapakah saudara-saudaranya yang sudah pernah menyakiti dan menjual, sehingga Yusuf begitu mengasihi saudaranya itu dan melihat bahwa rancangan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya kepadanya, dianggapnya itu adalah rencana Allah yang untuk mendatangkan kesejahteraan bagi keluarganya, bagi bangsanya. Itu yang patut kita contoh dan kita teladani. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita percaya bahwa ketika kita rukun, seperti halnya tadi, bahwa Bukit Hermon itu adalah lambang di mana ada berkat Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita ketika ada ketandusan di bukit-bukit Sion. Kita pun bisa merasakan berkat Tuhan ketika kita hidup rukun. Bahwa Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita hidup rukun, berkat Tuhan itu pun menyertai kita dan menjadi bonus bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama kita ketika kita hidup rukun, kita pun bisa menjadi berkat bagi
komunitas gereja kita, ketika kita hidup rukun menjaga komunitas kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita, melalui gerejanya, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Hendra untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita saling mengasihi dan hidup rukun. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang ada di layar. Yang kemarin saya udah bagikan kepada ibu-ibu. Misalkan ada ibu atau bapak yang terlewatkan namanya karena saya tidak bisa mengingat satu persatu. Silahkan ambil bagian pokok-pokok doa yang ada di layar ini. Mungkin ada ibu bapak yang minta didoakan. Nanti Pak Edi yang tutup dalam doa ya Pak Edi. Dalam doa penutup. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita terlebih dahulu menaikkan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, ada pimpinan dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami semua dan kami diberkati yang terbaik dari Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat merasakan bagaimana Tuhan menolong kami, memimpin kami, dan seluruh jemaat yang pengharapan juga berjuang di dalam pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Kami rindu bukan hanya kami sekedar bersekutu atau beribadah di gereja, tapi kami berjuang di dalam iman kami untuk terus tetap teguh
dan mengupayakan terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Hendra, Terima kasih Bu Priscila, Bu Indriati, Bu Liana, Pak Theo juga yang bertugas di pagi hari ini ya. Tuhan berkati Ya, kita semua. makasih Pak Theo, cepat sembuh. Iya. Iya, Bu Terima kasih Bu Indriati Ya, Bu Linda, sudah melayani. Tadi, Bu Yuli, Terima kasih semuanya. Mira, dan Kati. Senang lihat Bu Mira ceria Saya sekali. pamit dulu. Ya, Bu Adi, berkati. Terima kasih. Ini, oh, Bu Theo, Yaya. Iya, Terima kasih juga. Cepat sembuh buat Jason ya. iya, Bu Linda. Pak Edi, makasih. Ya, sama-sama Bu Linda. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Edi. Iya, Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Babang. Pak Thomas, ya. Oke, thank you. Iya, Bu Ana. Buana, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Yuli. Yo, saya pamit juga. Terima kasih Ya, Pak Bu Edi. Yuli. Tuhan berkati. Rita. Ya. Yo, Cikekeng. Bu Ana sudah on, Bu. Saya sudah bikin on. Suaranya sudah bisa keluar, Bu. Saya sudah pendek. Ya, oke. Ya, Ibu. Ya, Tuhan berkati Bu Ana.